Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita, memberikan nikmat, memberikan kesempatan, beribu-ribu nikmat, bahkan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan dorongan iman kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan laksanakan puasa. Kita akan kedatangan tamu, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dibukakannya pintu surga dan ditutupnya api neraka. Sepatutnya kita sebagai muslim, sebagai mukmin harus bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Man fariha, siapa orang yang hatinya bahagia, bidukhuli Ramadan, masuknya bulan Ramadan, haramallahu, maka Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya masuk neraka. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
dengan kita hanya bahagia di dalam hati akan kedatangan bulan Ramadan, itu Allah sudah menjamin jasadnya tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sungguh luar biasa. Kita harus mempersiapkan jasad kita, mempersiapkan mental kita, hati kita untuk meraih keuntungan di bulan yang suci ini. Jangan kita lewatkan kesempatan di dalam bulan Ramadan, harus bersungguh-sungguh di dalam ibadah, ikhlas di dalam berpuasa. Kalau kita ikhlas dengan iman yang kuat, berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah dosa kita akan diampuni. Kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadana, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan ibadahnya karena Allah, ibadahnya bukan karena ikut-ikutan, ibadahnya karena Allah, ikhlas, yakin karena Allah, ingin mendapat ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita masuk ke bulan Ramadan, laksanakan puasa harus dengan keimanan yang kuat, harus dengan keikhlasan yang kuat. Agar apa? Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat merugilah orang-orang yang ketika bulan Ramadan dia tidak bersungguh-sungguh di dalam ibadah, puasanya hanya menahan lapar, menahan haus, puasanya tidak ikhlas, puasanya tidak dengan keimanan yang kuat. Sungguhlah merugi. Apalagi manusia yang ketika masuk Ramadan dan akhirnya selesailah bulan Ramadan dan dia tetap tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ghiba an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Wa la ghima an rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla ayyub farala. Wa la ghima an rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah orang-orang yang aku disebut-sebut di depannya dan dia tidak bersolawat kepadaku." Itulah orang-orang yang celaka ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di depannya atau di sisinya, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nuradhiba an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha. Summa salakha qabla ayyub faralah. Kemudian celakalah orang-orang yang ketika bulan Ramadan menemuinya, kemudian keluar lagi bulan Ramadan,
sebelum dia mendapatkan ampunan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan sampai akhirnya Ramadan telah selesai, dia tidak diampuni oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dia ibadahnya, puasanya tidak yakin, tidak atas dengan keyakinan, keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika bulan Ramadan yang penuh rahmat, yang penuh barokah, yang penuh ampunan ini meninggalkan, setelah usai langit dan bumi dan malaikat menangis. Malaikat bertanya, musibah apa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kita akan kehilangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat ini. Itulah malaikat bersedih ketika akhir bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu orang yang celaka, yaitu warazima an rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah, yaitu orang-orang yang celakalah orang-orang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena kebaktiannya kurang. Jadi celaka orang-orang yang ketiga mempunyai orang tua yang sudah tua, yang butuh dengan anaknya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan sebaliknya, dia menyakiti hati orang tua. Itu adalah orang-orang yang celaka. Maka dari itu kita sebentar lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Mari kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, perbuatan kita kepada orang tua, kepada saudara, kita perbaiki dan kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan jasad, jasmani dan rohani untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Kultum, ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat, khususnya bagi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.